apa sih Mbak sebenarnya expressive writing itu? Apakah benar-benar harus nulis sambil nangis atau gimana? Hmm. Oke, expressive writing kalau misalnya dicari di Google juga sekarang sebenarnya udah banyak ya yang membahas tentang itu. Expressive writing pada dasarnya ya seperti namanya, kita menulis untuk mengekspresikan sesuatu. Hmm. Dan kalau kita bicara soal bagaimana membantu diri sendiri, diri kita tuh biasanya akan terbantu kalau kita bisa mengekspresikan emosi-emosi yang kita rasakan keluar. Gitu. Saya di sini nggak cuma bicara ekspresi emosi yang negatif ya, yang positif pun begitu. Kita perlu melatih gitu untuk kalau punya emosi tertentu, kita ekspresikan dengan cara-cara yang baik tentu saja, supaya pertama seperti ya kita mengakui, oke kita punya perasaan ini. Baru Hmm. setelah kita punya, kita kenali gitu ya, ibaratnya kalau kalau sama orang tuh kan kita tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau Iya. bisa tahu emosi ini kalau kita nggak kenal dulu emosinya apa. Mhm. Gitu. Jadi nah expressive writing ini adalah upaya untuk mencoba mengekspresikan emosi-emosi tersebut gitu. Jadi bukan tentang misalnya isinya apa, tapi yang penting adalah emosinya bisa diekspresikan lewat tulisan tersebut. Hmm. Gitu. Kadang-kadang saya harus bentuk cerita ya Mbak, atau harus bentuk apa, enggak juga. Kadang-kadang ya ada yang sukanya, misalnya saya sukanya nulis kayak lirik-lirik puisi atau lagu, boleh nggak? Sangat boleh. Saya sukanya bercerita, saya sukanya apa-apa, selama itu bisa mengekspresikan emosi, mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita, bisa apa saja isinya. Gitu. Oke. Mungkin teman-teman juga karena masih baru kenal, kira-kira bedanya apa sih Mbak sama kegiatan apa ya? Mengekspresikan diri, mungkin orang-orang nge-tweet nih Mbak, heboh-heboh kan Twitter sekarang makin heboh ya, mungkin karena semua orang di rumah, mereka juga berekspresi, apakah itu bagian dari expressive writing? To some extent bisa dibilang begitu, tapi Hmm. kalau expressive writing biasanya ya tujuannya adalah untuk diri sendiri, untuk kenyamanan diri sendiri saja. Makanya expressive writing ini ya kalau kalau saya biasanya ditanyakan tentang expressive writing, saya akan bilang ya itu medianya bisa apapun yang memang paling nyaman gitu ya, dan bukan untuk tujuannya adalah bukan untuk mau ditunjukkan kepada orang lain, tapi lebih Hmm. ke bagaimana bisa fulfill tujuan dan kebutuhan diri sendiri untuk mengekspresikan itu, gitu. Oke. Jadi, sosial media juga bisa jadi salah satu medianya, Mhm. saya nggak saya bukan pukul rata bilang semua orang begini ya, tapi mungkin kebanyakan kebanyakan dari kita kalau nulis sesuatu di sosial media itu kan dipikirkan karena tahu bahwa ini akan dilihat orang, karena mungkin ini akan mempengaruhi apa, gitu. Sementara Iya. kalau expressing sebisa mungkin mencapai tujuan itu ya yang ya udah kita sendiri yang nulis, kita sendiri yang baca. Diary juga salah satu media sih kalau saya bilang ya. Jadi kalau bilang karena tergantung orang menulis diary seperti apa. Ada yang suka menulis diary hanya menceritakan saja. Hari ini saya Dear Diary yang dulu ya masih Mhm. buku terus ada gemboknya. Saya masih ngalamin Iya. ketahuan di umurnya ya kurang lebih untuk menceritakan gitu, menceritakan, "Dear Diary, hari ini saya bangun tidur terus gini, terus apa terus apa." Kalau kalau misalnya isinya hanya kronologi seperti itu, mungkin belum bisa dibilang sebagai expressive writing, karena konten emosinya bukan jadi yang utama. Nah, Oke. ini intinya. Inti dari expressive writing adalah konten emosinya itu jadi kayak tokoh utamanya gitu. Jadi Hmm. menulis diary sama dengan expressive writing, bisa jadi iya, tergantung apa yang dituliskan, lagi-lagi.